Bapak Ibu jamaah kajian sonten menika kang kula hormati, sinambi nangga jamaah ingkang tindak panggih gamen wekdal. Semoga panggihan sonten menika sareng-sareng kita bika kita dherekaken kanthi lafal bismillahirrahmanirrahim. Dene salajengipun wekdal kita sembahkan Bapak Ustadz Bapak Ujiman sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak dan Ibu, keluarga besar BCM Pandak Barat yang saya hormati, keluarga besar Masjid Al-Amin Kali Sat, meskipun ada akhirnya, yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan inayahnya. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan untuk taklim kita. Di kesempatan ini kita akan membaca fatwa tarjih seperti yang sudah kita sampaikan dengan formasi 3-1 nih. Kemarin sudah 3, sekarang 1. Baik. Kita akan membaca fatwa-fatwa yang terkait dengan puasa. Ini saya ambil dari jilid 4. Barangkali Bapak Ibu punya di rumah tetapi tidak sempat membaca. Maka disinilah kita bersama-sama membaca. Memang di antara kelemahan kaum muslimin hari ini itu punya buku tapi tidak sempat baca. Di antara kelemahan kaum muslimin hari ini, di sosial media itu nyimpen banyak artikel tapi tidak dibaca. Di antara kelemahan kaum muslimin hari ini, bergabung dalam banyak grup kajian tapi ketika di-share kajian cuma dibuka, tidak dibaca. Kenapa? Ya, sehingga ada banyak sekali materi kajian di grup WA tapi tidak dibaca, sebatas dibuka. Betul apa betul? Betul. Baik, maka di kesempatan ini kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk membaca, karena barangkali di tengah kesibukan Bapak Ibu itu tidak sempat membaca. Baik, kita baca fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 4 yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suara Muhammadiyah, halaman 169 dan seterusnya. Karena ini akan kita baca lagi di judul-judul berikutnya sampai nanti manjing isya, dan insya Allah selepas isya kita lanjutkan sebentar saja sembari menanti teh manis ya. Baik.
Bapak Ibu, masalah puasa ya. Pertanyaan. Ini nyun sewu saya ganjel dulu ya. Nah, biar apa namanya? Biar bisa ndengek. Ndengek itu apa? Baik. Nah, biar bisa ke atas begini. Pertanyaan yang terkait dengan keluar mani waktu puasa karena mimpi. Pertanyaan, penanya ini dari NTB. Namanya beliau Muhammad Saleh. Saya tidak tahu ini bapak atau mas atau adik. Tapi penanyanya atas nama Muhammad Saleh, saudara kita dari NTB. Baik, pertanyaannya. Ada seorang laki-laki dalam keadaan puasa di siang hari dan waktu tidur istirahat bermimpi. Jadi pas puasa tidur. Ternyata pada saat tidur istirahat itu mimpi. Dan mimpinya layaknya hubungan suami istri. Dan sperma pun keluar. Ini kalau dalam bahasa fikih remaja namanya mimpi basah. Mimpi hubungan suami istri, meskipun hanya mimpi tapi keluar maninya beneran. Baik, apa jawaban dari Majelis Tarjih? Orang yang mimpi dan mengeluarkan mani itu tidak batal puasanya. Jadi jawabannya, orang yang mimpi mengeluarkan mani tidak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena tidak disengaja. Jadi yang membatalkan itu kalau disengaja. Kalau mimpi itu tidak disengaja. Bahkan kita tidak pernah bisa merencanakan mimpi. Ada yang bisa merencanakan mimpi? Bahkan kita juga tidak bisa meniatkan mimpi. Saya mau mimpi ketemu keluarga saya yang sedang ada di luar kota. Bisa tidak? Tidak bisa. Baik, jadi jawaban Majelis Tarjih di sini, orang yang mimpi dan mengeluarkan air mani tidak batal puasanya. Karena hal itu tidak disengaja. Perbuatan orang yang dalam keadaan tidur tidak dikenakan ketentuan hukum. Jadi dalam agama kita, orang yang tidur tidak dikenakan ketentuan hukum. Sehingga ketika tidur, pada saat dalam keadaan puasa, tidur, lalu bermimpi, meskipun mani keluar, maka dalam hal ini puasa bisa tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena hadisnya juga menjelaskan demikian, bahwa pena yang ada di tangan malaikat itu tidak mencatat orang yang tidur sampai dia bangun. Maksudnya apa? Tidak dikenai ketentuan hukum karena bertindak di luar kesadaran, dan keluar mani juga di luar kesadaran. Maka dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Rufi al-qalam an salasatin." Pena itu diangkat dari 3 orang. Pena di sini maksudnya pena malaikat yang mencatat amal. Jadi pena itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai bangun. Jadi dari orang yang tidur sampai bangun. Maka selagi dia masih tidur, meskipun mimpinya itu layaknya hubungan suami istri dan mengeluarkan mani, maka tidak dihukumi karena pena yang ada di tangan malaikat pun tidak mencatatnya. Maksudnya dalam hal ini bebas dari ketentuan hukum yang terkait dengan halal haram.
wajib dan seterusnya. Wa anis syabi hatta yahtalim. Demikian pula dari anak kecil sampai dia balik. Maka ketika dia masih kecil, pena yang ada di tangan malaikat itu belum mencatat. Tapi ingat, ada kewajiban orang tua untuk mendidik, mengarahkan, membiasakan. Jadi tidak boleh malah dimanfaatkan. Nak, mumpung kamu belum dicatat malaikat, nyolong-ngolor kono. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengarahkan. Termasuk meskipun belum wajib sholat, Nabi perintahkan kepada orang tua agar memerintahkan anaknya tetap untuk sholat. Sebagai apa? Pembiasaan. Supaya nanti ketika sudah wajib sholat, sudah terbiasa sholat. Nabi bersabda, murru auladakum bis sholat idza balagha sab'ah. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau umur 7 tahun. Jadi meskipun belum dicatat oleh malaikat, tetap diperintahkan untuk sholat. Kemudian yang ketiga, yang pena itu diangkat, anil majnun hatta yaqila, dari orang yang gila sampai ia sembuh. Maka orang yang gila itu termasuk yang terbebas dari catatan malaikat. Maka masih ingat pepatah Arab mengatakan, kun majnunan tadkhulul jannata majanan. Jadilah kamu gila, kamu masuk surga gratis. Kenapa? Karena amalnya tidak dihitung, tidak dianggap, maksudnya tidak dicatat. Itu beruntungnya orang gila. Baik. Tapi meskipun beruntung, kita tidak ada yang mau. Baik. Sehingga meskipun mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak dihukum, karena termasuk yang terbebas dari kewajiban. Yang kena kewajiban siapa? Orang yang berakal. Sementara orang gila itu akalnya tidak berfungsi. Baik, jadi ini dalil yang dipakai oleh majelis tarjih terkait dengan tidak batalnya orang yang pada saat tidur keluar mani. Itu tidak batal. Baik. Pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya. Kali ini untuk yang kedua, penanya dari Jatirjo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Baik. Penanya Nyi Paisri. Kalau ini jelas ibu-ibu, karena ada Nyi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini terkait mandi wajib bagi orang yang berpuasa. Kita tahu di tempat kita pun tradisi padusan masih di sejumlah titik kita jumpai. Pertanyaannya, ada dua pendapat tentang waktu pelaksanaan mandi wajib, mandi karena hadas besar atau mandi junub orang yang hendak menunaikan ibadah puasa. 1. Harus mandi sebelum fajar, fajar sitik. 2. Boleh mandi setelah masuk waktu imsak atau bahkan sesudah masuk waktu sholat subuh. Mana yang benar? Mohon penjelasan berdasarkan alasan atau dalil-dalil. Ini penanyanya ini nampaknya ngajinya sudah lama. Kenapa? Karena minta dijawab dengan berdasarkan alasan atau dalil-dalil. Karena kalau orang awam tidak akan berbicara dalil. Baik, jadi pertanyaannya, kalau malamnya junub
mandinya itu sebelum adzan subuh atau boleh jika sudah imsak atau sudah kumandang adzan subuh? Baik, jawabannya apa? Jawaban dari majelis tarjih mengenai persoalan yang saudari tanyakan sudah sangat jelas ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis Rasulullah tersebut adalah qad kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasum. Artinya bahwa dulu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan, beliau dalam keadaan junub karena berhubungan layaknya suami istri. Lalu kemudian beliau mandi dan beliau melanjutkan puasa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, hadis ini menjelaskan dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Kenapa hadis-hadis seperti ini biasanya dari istri Nabi? Karena yang tahu Nabi junub itu istrinya. Jadi yang tahu kalau suami junub siapa? Istrinya. Maka hadisnya pada umumnya dari istri-istri Nabi. Hadis ini menegaskan bahwa pada suatu ketika di bulan Ramadan Rasulullah pernah junub sampai melewati terbit fajar, yakni sudah masuk waktu puasa setelah terbit fajar. Kalau terbit fajar berarti sudah wajib puasa. Adzan sudah berkumandang. Kalau masuknya kumandang adzan subuh kapan? Saat terbit fajar. Kapan mulainya puasa? Saat terbit fajar. Baik. Jadi Nabi pada saat itu terbit fajar, beliau belum mandi. Maka menurut hadis ini mandi janabat atau mandi wajib boleh dilakukan setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Jadi puasanya tetap sah. Maka kalau ada orang yang junub lalu mandi tetapi mandinya sudah terdengar kumandang adzan, puasanya tetap sah. Ini puasanya tetap sah. Hadis yang mengandung pengertian yang sama dengan sedikit redaksi yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih sama hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu fajar masih dalam keadaan junub. Jadi Rasul ketika masuk waktu fajar masih dalam keadaan junub di bulan Ramadan. Min ahlihi, junub karena berhubungan suami istri. Summa yaktasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Ini sudah dua dalil. Dalilnya banyak, tapi oleh majelis tarjih dikutip berapa? Dua. Maka jelaslah bahwa pelaksanaan mandi wajib atau mandi junub bagi orang yang akan menunaikan ibadah puasa boleh dilakukan setelah masuk waktu puasa atau setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Maka ini Bapak Ibu juga menjadi dalil bagi kita bahwa mandi wajib bukan syarat sahnya puasa. Ini tambahan dari saya ya, di sini tidak disebutkan. Buktinya apa? Buktinya Nabi mandinya sesudah masuk waktu fajar atau sudah mulai berpuasa, atau bahasa lain sudah masuk waktu kumandang
adzan. Padahal kalau sudah kumandang adzan, sudah masuk waktunya, boleh makan enggak? Enggak boleh. Boleh minum? Enggak boleh. Kenapa? Karena sudah wajib berpuasa. Tetapi ternyata Nabi mandi padahal fajar sudah terbit, tetapi puasanya tetap sah. Dan isi hadis ini pun sesuai dengan pengertian yang diperoleh dari ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu. Jadi halal seorang suami bercampur dengan istri-istrinya. Kenapa disebut istri-istrinya? Karena pada saat itu pada umumnya punya istri lebih dari satu. Tidak sedikit orang yang punya istri lebih dari satu. Kalau sekarang? Ya. Kalau sekarang sedikit yang punya istri lebih dari satu. Ada? Baik. Maka ayat ini memberi pengertian tentang bolehnya berhubungan layaknya suami istri sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Jadi sejak terbenam matahari hingga terbit fajar. Sedang kalau dipahami, ayat ini juga memberikan petunjuk kepada kita tentang kebolehan sampai pagi dalam keadaan junub. Hal ini bisa kita pahami sebab kalau mencampuri istri boleh sampai fajar, maka sudah tentu memasuki waktu fajar kita masih dalam keadaan junub dan barulah setelah itu kita bersuci dengan mandi junub. Demikian ini adalah jawaban dari majelis tarjih. Berarti kesimpulannya jawaban atas pertanyaan ini yang benar adalah boleh mandi junub meskipun sudah masuk waktu subuh. Meskipun sudah masuk waktu puasa, puasanya tetap sah. Yang penting junubnya tadi malam loh. Kalau junubnya setelah adzan ya tidak boleh. Jadi yang penting junubnya sebelum masuk waktu fajar. Ya, gimana Pak? Nah, junubnya pas sahur itu masih boleh. Nanti mandinya setelah terbit fajar itu boleh, tidak apa-apa. Puasanya tetap sah. Baik. Dan ini menunjukkan pula bahwa di dalam agama kita puasa itu sebenarnya bukan ibadah yang berat, karena masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa hubungan suami istri saat malam tiba, saat matahari terbenam sampai terbit fajar. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kita masih membaca fatwa-fatwa tarjih. Kita masih baca fatwa-fatwa tarjih. Apa yang kita baca di sini? Doa buka puasa. Kita masih baca di jilid yang sama. Saya bawa beberapa jilid, nah, termasuk ini. Tapi kita baca di jilid yang sama. Jadi kita baca di jilid yang sama terkait dengan doa buka puasa. Pertanyaan ini disampaikan oleh Bakti Sutarno dari Jalan Cemara di Klaten. Baik, jadi penanya dari Klaten, tetangga kita, tetangga kabupaten, tetangga provinsi. Ya, kita ada di DIY, itu ada di Jawa Tengah. Baik. Dan sebagian Klaten itu masih berbatasan langsung dengan Sleman dan Gunung
kidul. Berarti masih tetangga kita. Tonggo atuh. Apa pertanyaannya? Kebanyakan di masjid-masjid apabila akan berbuka puasa selalu membaca doa terlebih dahulu. Doa yang biasa dibaca itu menurut pendapat saya, kata penanya, lebih sesuai apabila dibaca setelah berbuka puasa, bukan sebelumnya. Apakah benar pendapat saya itu? Kata penanya. Bagaimana doa berbuka puasa tersebut? Mohon penjelasan dengan disertai dalil. Nah, jadi ingat, ini penanya juga bukan sebagai orang awam. Ini sudah ngaji. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya warga Muhammadiyah banyak yang terdidik, sehingga pertanyaannya juga pertanyaan yang mengedepankan dalil. Jadi pertanyaan yang mengedepankan jawabannya dengan dalil. Sehingga memang penting kita beragama itu berlandaskan kepada dalil. Dan ini menunjukkan bahwasanya sudah sejak lama di lingkungan warga Muhammadiyah sudah membiasakan bahwa dalam beribadah itu menggunakan dalil. Padahal buku ini diterbitkan tahun 2003. Artinya pada zaman itu, dan ini sebelum itu, karena ini dikumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tahun-tahun sebelumnya. Artinya bisa jadi penanya ini juga tahun 90-an sangat mungkin. Itu warga Muhammadiyah sudah terbiasa melakukan segala sesuatu berdasarkan kepada dalil yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ibadah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya sudah menjadi ciri khas di warga Persyarikatan Muhammadiyah itu bertanya dalil. Jadi ketika ada bertanya dalil itu jangan langsung dituduh salafi misalnya, ya, atau wahabi misalnya, karena ini diterbitkan sudah lama. Itu pertanyaannya pun juga menanyakan dalil. Di pertanyaan sebelumnya juga dari ibu yang ada di Banyuwangi tadi, di buku yang sama dari Jawa Timur, pertanyaannya juga dalil. Padahal saat itu kita masih ingat ya, saat itu belum banyak orang yang tahu tentang dalil, tapi warga Muhammadiyah sudah bertanya tentang dalil. Baik, kita lanjutkan. Jawabannya dari Majelis Tarjih. Pendapat saudara penanya tersebut memang lebih sesuai dengan makna yang terkandung dalam doa. Jadi menurut Majelis Tarjih, pendapat saudara penanya tadi itu memang lebih sesuai dengan makna yang terkandung dalam doa yang biasa dibaca pada saat berbuka. Dengan kata lain, membaca doa berbuka puasa itu bukan dilakukan sebelum berbuka puasa, tetapi dilakukan setelah berbuka puasa. Jadi menurut Tarjih di sini dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 4 itu memang mestinya dibaca setelah berbuka puasa, bukan dilakukan sebelum berbuka puasa sesuai makna yang terkandung. Adapun doa berbuka puasa yang ditunjuk oleh hadis Nabi adalah yang berbunyi Dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maknanya apa? Telah lenyap dahaga. Dahaga sudah hilang. Urat-urat sudah basah. Kemudian pahala sudah ditetapkan insya Allah. Maka di sini dilihat dari maknanya menunjukkan hal tersebut. Mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan ini, itu antara lain adalah yang pertama,
Hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal ibn Sa'ad. Apa bunyinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, dalam keadaan baik, ma'ajjalul fitra, selagi mereka menyegerakan buka puasa. Jadi begitu masuk waktu buka ya segera buka. Ya, bismillah buka, bersegera. Karena dalilnya menunjukkan manusia itu masih dalam kebaikan selama menyegerakan buka puasa. Dalil yang kedua, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kali ini diriwayatkan dari Sulaiman ibn Amir. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tuhurun. Rasul bersabda, apabila seseorang di antara kalian hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Apabila tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu suci. Jadi Nabi mengajarkan untuk berbuka dengan kurma kalau tidak ada dengan air, karena air itu suci. Hadis berikutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza aftara, apabila berbuka, qala, berdoa, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Berdasarkan kepada hadis-hadis ini, dapatlah disimpulkan bahwa apabila waktu berbuka puasa telah tiba, maka segera berbuka dengan makan kurma, dengan minum air, dan setelah itu berdoa. Doanya sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti doanya setelah minum, doanya setelah minum atau setelah berbuka. Sebagaimana di dalam fatwa tarjih yang dimuat di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 173, bahwa segeralah berbuka dengan memakan kurma atau meminum air, setelah itu berdoa. Doanya yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam hadis yang dikutip tadi, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Baik, kita selesaikan ya. Berdasarkan pada hadis-hadis juga, Majelis Tarjih memberikan tuntunan sebagaimana disebutkan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih. Bila matahari sudah terbenam, maka cepat-cepatlah berbuka dengan makan kurma. Bila tidak ada, minumlah air dan berdoalah sesudah itu. Himpunan Putusan Tarjih halaman 172. Jadi dalam Himpunan Putusan Tarjih halaman 172 direkomendasikan berdoa sesudah berbuka. Jadi minum dulu baru berdoa. Menurut Himpunan Putusan Tarjih halaman 172. Saya tidak tahu kalau yang di buku saya halaman berapa. Saya juga bawa Himpunan Putusan Tarjih. Apakah juga sama di halaman 172? Baik. Jadi di sini disebutkan pula terkait dengan puasa juga di halaman 172. Jadi sama, di bab puasa ada di 172. Baik, jadi di sini menurut Himpunan Putusan Tarjih halaman 172 sebagaimana dikutip oleh buku Tanya Jawab Agama jilid 4 halaman 173, halamannya mirip ya. Nah, itu menunjukkan bahwa
ketika berdoa berbuka itu berdoanya sesudah minum air. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa doa buka puasa itu diucapkan ketika sudah berbuka puasa. Waktu akan berbuka puasa, maka tegasnya di sini apabila saat berbuka puasa itu telah tiba maghrib, maka segeralah kita berbuka. Dan setelah kita membatalkan puasa kita, maksudnya sesudah kita berbuka, dengan berbuka itu lalu segera berdoa. Doa berbuka puasa menurut hadis Nabi tadi, dzabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Demikian jawaban atas pertanyaan yang dijawab oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah dalam buku Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Jilid 4. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.